بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang kedengarannya kurang tenang di atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia, nikmat, taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat hadir di majelis ta'lim ini di rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim sakinah. Nazalat alaihim sakinah, turun ketenangan. Ketenangan ini tidak akan turun kalau kita tidak tenang mendengar. Illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dengan tujuan yang mulia, kita sisihkan waktu, kita berusaha dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kesibukan kita masing-masing. Kita pergunakan waktu yang hanya dalam hitungan jam, akan tetapi di sisi Allah sangat mulia. Kita berkumpul di masjid ini dengan tujuan natlu kitab Allah. Kita baca ayat-ayat Allah. Kita belajar mentadabbur kalam Allah. Jadi mulia. Jangan kita anggap saat ini kita berkumpul suatu amalan yang hanya sepele, habis hilang begitu saja. Tidak, mesti ada dalam hati kita masing-masing bahwasanya kesempatan yang dalam hitungan jam 1, 2, 3 jam, tapi nggak sampai 3 jam, 1 jam atau sampai 2 jam kita pergunakan duduk di rumah Allah, bukan di diskotik, bukan di shopping di pasar, enggak, di rumah Allah. Dan saat ini nanti akan kita lihat episode-episodenya saat Allah Subhanahu wa taala melihatkan kepada kita. Sekali lagi Ibu, semua amal ibadah kita, semua yang kita kerjakan di dunia ini, maka akan kita lihat kita duduk di masjid ini. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mulai perkataan saya ini dengan menanamkan kembali, kita introspeksi niat kita masing-masing, bahwasanya waktu yang kita pergunakan di sela-sela kesibukan kita untuk datang ke sini bukan suatu hal yang sepele. Sangat kita butuhkan nanti di hari akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seterusnya salam dan salam mari kita perbanyak untuk mengucapkan, membasahi lidah-lidah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengabarkan dalam sebuah hadis yang thabit, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Ini perdagangan kita dengan Allah, jual beli kita dengan Allah, yang keuntungannya untuk kita berlipat ganda. At-tijarah Allah. Jadi di antara amal lisan itu tadi, amal lisan yang materinya kita bahas pada malam ini adalah salawat Muhammad SAW. Itu merupakan lima. Jadi bersiaplah untuk 3 jam. Bapak dan Ibu, seterusnya saya terima kasih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah center ini yang diwakili oleh Ustaz Muhammad Hamid Alwi yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan apa yang saya ketahui tentang masalah yang tentang tema yang diberikan kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau dan juga al-qaimina, para yang berada di pihak dakwah center diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tema afatul lisan. Apa? Afatul lisan.
Artinya bahasa kita, afat itu dosa, kesalahan, dosa-dosa lidah. Bapak dan Ibu, di saat saya ditawarkan untuk menyiapkan materi ini, saya sempat ragu-ragu. Tapi akhirnya saya kuatkan diri, nimbang-nimbang, introspeksi diri. Saya mulai kembali cari dalil-dalil. Rasanya nggak kuat saya melanjutkannya, karena setiap dalil-dalil yang saya temukan, seakan-akan menyerang saya sendiri. Seakan dalil-dalil yang saya baca, saya telaah, saya cari perkataan ulama menyalahkannya, seakan-akan saya yang dituju oleh dalil tersebut. Jadi sangat berat. Tema bahaya lisan sangat berat. Tidak pantas orang yang seperti saya ini untuk membahas, karena yang kedua, sebagaimana orang mengatakan lidah tidak bertulang. Lidah tidak bertulang. Jadi Bapak dan Ibu, tema ini sangat berat. Tapi kita coba untuk kembali dengan membahas masalah ini, agar kita membuka kembali lembaran-lembaran hidup kita yang telah lalu. Kita lihat apakah bahaya-bahaya lisan, bahaya-bahaya lidah, dosa-dosa lidah yang akan kita bahas nanti, kita termasuk orang yang terjerumus, orang yang berkelima dengan dosa-dosa tersebut. Ini pertama. Yang kedua, beratnya materi ini. Yang kedua adalah luasnya, sangat luas. Dia tidak ada satupun dari dosa maksiat yang ada dalam agama Islam kecuali dimasuki oleh lisan. Contoh, kekufuran, kufur, ada perkataan-perkataan kufur. Benar apa tidak? Perkataan-perkataan yang membuat kita jadi kufur ada nggak? Ada. Ada di antara dosa lisan itu yang masuk kepada perbuatan syirik. Dimana kalau kita mengucapkan suatu ungkapan membuat kita musyrik. Ada di antara perkataan, ungkapan lisan itu yang membuat kita munafik. Benar? Ya. Iya. Salah satu contoh hadir ya Rasulullah SAW, ayatul munafiqin satu. Tanda-tanda orang munafik itu adalah ada 3. Di antaranya apa? Idza haddatsa kadzab. Apabila dia berkata itu apa artinya? Berkata nifaq. Jadi luas. Jadi materi ini sangat luas. Jadi Bapak dan Ibu, poin yang ketiga,
Memangnya kenapa apa tulisan? Memangnya kenapa kita angkat masalah ini? Apa tidak ada lagi materi-materi lain dalam agama Islam? Ada. Diangkatnya masalah ini untuk jadikan judul dari saling tanasuh, memberi nasihat sesama kita karena beberapa hal. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, luasnya cakupan dari dosa lisan. Karena kita tidak sadar bahwasanya dengan dosa lisan ini kita menjadi seorang kafir. Karena kita tidak sadar bahwasanya dengan dosa lisan ini kita terjerumus kepada kesyirikan. Terkadang juga kita tidak sadar dengan dosa lisan ini kita menjadi seorang munafik. Ini luas. Dan dosa-dosa yang digolongkan oleh para ulama sebagai dosa-dosa besar hasil dari perbuatan lidah, riba, namimah, riba, gosip, menggunjing, namimah, adu domba, mengadu domba dengan ucapan-ucapan, dusta, perkataan dusta, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena lidah ini nggak pernah capek, ya kan? Nggak pernah letih. Kalau orang yang banyak omong itu 1 sampai 2 jam tanpa putus-putus mungkin bisa dia ngomong. Disuruh diam nggak bisa karena lidahnya ini aja ngomong. Nggak mengerti dibandingkan dengan anggota organ tubuh yang lain seperti tangan atau kaki dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, ini diantara hal yang membuat kita mengangkat masalah ini. Kemudian dosa lisan ini juga menyentuh sebuah orang. Kalau berzina, naudzubillah, itu paling orang-orang yang jauh dari agama. Benar kan? Orang-orang yang jauh dari belajar agama, minum khamar, narkoba misalnya. Ada nggak orang yang duduk di majelis taklim yang terlibat narkoba? Jawab, ada nggak? Kalaupun ada, itu masih dalam hitungan jari. Ada nggak orang yang hidupnya yang sangat hadir kalau di depan majelis taklim berada di barisan terdepan, yang terjerumus kepada perjudian? Ada nggak? Ada. Tapi kalau dosa lisan, nggak pandang bulu, siapapun orangnya, dan bahkan motifnya, alasannya justru ada dakwah. Nanti kita akan bahas. Jadi salah satu alasan kenapa kita angkat ke permukaan lagi, pertama adalah yang kemudian di antara yang paling penting adalah tanasuh, saling memberi nasihat. Memang kita manusia, dinamakan manusia. Coba kenapa? Karena sering lupa. Makanya agama kita, agama Islam, dibina, ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas apa? Saling memberi nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu 3 kali an-nasihah.
Sampai 3 kali Rasul mengatakan. Jadi di antara tujuannya adalah saling nasihat. Dan terutama materi ini ditujukan kepada yang berbicara, pembuat materi, penyusun materi. Kemudian untuk saudara-saudaranya dengan penuh ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, seperti yang katakan tadi, karena tujuannya karena dosa lisan ini menyerang semua orang. Bahkan kadang-kala itu dengan dalam motif dakwah. Bukankah contohnya saling membicarakan si fulan, oh si fulan itu jarang kok hadir majelis taklim, itu dunia saja, sibuk dengan dunia. Ini dosa lisan. Yang berbicara itu bukan penjudi, bukan pezina, tapi orang yang duduk di majelis taklim. Ini pentingnya. Ini satu hal kenapa kita angkat. Bapak dan Ibu, ini diantara beberapa hal yang membuat kita membahas masalah ini. Seterusnya kita masuk kepada materi. Lisan merupakan karunia yang sangat mahal dan vital bagi manusia. Tanpa lisan barangkali hidup bagi manusia tiada artinya. Sebagian orang tidak bisa berbicara alias bisu, timbul perasaan rendah diri, minder. Jadi nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah lisan. Manusia dengan lisan dapat mengenal rasa, dapat berbicara dengan sesama manusia. Dengan lisan manusia dapat berkomunikasi sama mereka, dan itu merupakan ungkapan dari terjemahan dari isi hati dan apa yang sedang ada dalam benak mereka masing-masing. Walaupun terkadang ada yang ucapan-ucapan yang diungkapkan oleh lisan bertentangan dengan hati, ya kan? Itu yang mustahil. Nah, selain itu manusia bisa menjadi mulia dengan lisannya. Dan begitu juga sebaliknya. Manusia bisa hina juga karena lisan. Kalau ia tidak mempergunakan lisannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, lisan juga merupakan salah satu tanda kesempurnaan ciptaan Allah terhadap manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan surah At-Tin. Salah satu tanda kesempurnaan ciptaan manusia itu adalah lisan yang bisa berbicara. Dan juga Allah mengungkapkan dalam sebuah ayat bahwasanya lisan itu memang suatu nikmat bagi kita manusia. Kata Allah, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Surat apa? Al-Balad. Bukankah
kami telah memberikannya 2 mata, kata Allah, lidah dan 2 bibir. Lidah adalah nikmat Allah. Kemudian sebagaimana yang kita jelaskan tadi, lidah tidak pernah letih berkata, dan juga lidah tidak bertulang. Maka lidah sering mengembara tanpa tujuan, berkata perkataan yang diucapkan tadi selama 1 jam. Coba tanyakan 1 jam berikutnya. Tolong sampaikan apa saja engkau katakan tadi selama 1 jam. Sudah lupa. Sudah lupa. Jadi itulah lidah. Itulah hakikat lidah, yang kerjanya hanya berbicara, bisa lontar-lantur kemana saja. Kalau dalam 1 jam, kalau ngarung ngidul, kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu, kalau sudah berkumpul itu kalau dihitung, bukan berarti bapak juga enggak, tapi biasanya kalau dalam 1 jam itu tema pembicaraan mereka itu bisa sampai 50 tema, sambung menyambung. Satu saja yang berkata, oh bagaimana si Fulana itu? Boleh. Oh iya, saya tadi melihat dia shopping di sana. Terus beranjak sampai kadang 50 permasalahan dalam dunia bisa. Itulah lidah. Jadi kepada ibu, lidah itu tanpa kita sadari dia selalu bekerja. Padahal lidah ini seperti yang saya sampaikan tadi, bisa menjadikan seorang manusia itu orang yang paling mulia, dan sebaliknya bisa menjerumuskan ke dalam jurang kebinasaan. Yang paling mulia, bukankah telah kita ketahui bahwasanya iman itu terbagi menjadi berapa? Bid'un wa sab'una syu'bah. Al-iman, kata Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih, ini menurut lafaz Imam Muslim, al-imanu sab'un atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada lebih dari 70 tingkat. Jadi bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat. Kata Rasulullah SAW, iman itu ada lebih dari 70 tingkat. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi dari tingkat iman apa? Qaulul la ilaha illallah. Ini ungkapan, ini ucapan lidah. Qaulul la ilaha illallah. Tingkatan iman yang paling tinggi. Ini amal lisan. A'laha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendah tingkat iman itu perbuatan tangan, perbuatan anggota badan. Tangan, kaki adalah meminggirkan ada duri dari jalan kaum muslimin. Ada duri di jalan,
ada hal yang berbahaya di jalan, disingkirkan agar tidak mengenai orang lain. Ini perbuatan benar-benar yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? Mengatakan la ilaha illallah. Jadi benar, lisan ini kalau kita jaga, maka kita akan termasuk golongan yang selamat. Bapak dan Ibu, iman juga akan lisan akan menjerumuskan kita kepada dosa yang sangat besar. Mungkin kita pernah mendengar suatu peristiwa yang terjadi di zaman para sahabat. Jika Rasulullah SAW berangkat bersama pasukannya kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah. Membela agama Allah. Lalu muncul sekelompok dari mereka yang mengatakan apa? Lihat apa katanya? Ma balu haula. Ini sebagian di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, di saat turun wahyu Al-Quran masih diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka katakan apa? Ma balu haula adbaluna arghabuna butuna. Kenapa mereka berbicara tentang para sahabat? Sebagian ini membicarakan, menggosipin, menggunjing para sahabat bersama Rasulullah SAW. Mereka itu kalau makannya mereka paling banyak. Kalau pas waktu makan mereka paling banyak. Ini perkataan mereka. Kalau waktu di medan laga saat pertempuran mereka paling belakang, di barisan bukan terdepan, paling penakut. Ini perkataan yang mereka gosipin. Siapa yang mereka gosipin? Rasulullah bersama para sahabat. Sampai ke Rasulullah beritanya, sampai ke Rasulullah marah dan Allah sangat marah lagi. Diturunkan ayat, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat tentang mereka. Ayatnya dalam surat apa? Dalam surat At-Taubah. Kita lihat. Wala in sa'altahu. Setelah Allah ceritakan, wala in sa'altahu la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Orang-orang yang mengatakan perkataan tadi, apa perkataannya? Kalau waktu makannya paling banyak. Tapi kalau sudah mau perang, paling penakut. Yang mereka gosipin adalah Rasulullah sama para sahabat. Rasulullah marah, kata Allah, jika kau tanyakan kepada mereka tentang sebab kenapa mereka mengatakan ungkapan itu, la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kan cuma main-main. Ini tidak. Kalau sudah diucapkan nggak bisa ditarik lagi. Benar apa bukan? Iya.
Makanya dalam pepatah Arab, kalau ungkapan itu, ucapan itu belum keluar dari mulut, malaktah, kata pepatah Arab. Perkataan itu kalau masih dalam mulut, maka engkau adalah penguasanya. Iya kan? Wa idza qultaha, kalau sudah keluar dari mulut, malakat, maka dialah yang menguasai kamu. Ini buktinya. Ini buktinya. Kalau sempat engkau tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, kenapa mereka mengatakan perkataan ini? Jawabannya adalah, ya Rasulullah, kami cuma main-main, bersenda gurau dalam perjalanan. Apa kata Allah? Lihat apa kedudukan mereka di sisi Allah. Qul, ini perkataan kita, katakan hai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulullah kalian berolok-olok, kalian bersenda gurau? Kata Allah, la ta'tadiru, gak ada alasan untuk minta maaf, gak ada alasan untuk minta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah ini. Ini dosa apa, Pak? Dosa lidah. Lidah bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran. Bayangkan, mereka ini hanya berolok-olok kan, hanya bersenda gurau. Akan tapi apakah senda gurau itu dihadapkan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang saleh, para sahabat ini dijamin oleh Allah masuk surga? Bersenda gurau dengan ayat-ayat Allah? Nah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bapak dan Ibu, lidah dalam sebuah hadis Nabi SAW menggambarkan bahwasanya lidah ini umpama seorang raja menguasai anggota-anggota tubuh yang lain. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha kullaha tukaffir lisan, ay takhda'aha. Fataqul ittaqillaha fina, fa innama nahnu bik, fa in istaqamna wa in i'wajadta i'wajadna." Ini hadis. Rasulullah menggambarkan bahwa lisan itu sangat besar pengaruhnya terhadap anggota tubuh yang lain. Kata Rasulullah SAW, jika waktu pagi tiba, seluruh anggota badan menyatakan ketundukannya terhadap lisan dengan mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah tentang kami. Kata anggota tubuh yang lain, mulai dari tangan, kaki, telinga, kepala, perut, dan lain sebagainya, mengatakan kepada lisan, kami hanya mengikuti kamu. Jika engkau baik, maka kami akan baik. Sebaliknya, jika engkau jelek,
berada di belakang kamu. Ini Rasulullah menggambarkan. Mungkin kita bertanya, loh, lalu apa tidak bertentangan dengan hadis lain? Dengan hadis bahwasanya Nabi mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha al-jasadu kullu wa idza fasada al-jasadu kullu ala wa yal qalb. Dalam hadis lain Rasulullah menggambarkan bahwasanya hati adalah penguasa, adalah yang menguasai anggota tubuh yang lain. Apakah tidak bertentangan? Dijawab oleh para ulama. Dalam hadis tadi lisan yang menguasai, dalam hadis ini hati yang menguasai. Secara zahir bertentangan. Dijawab oleh para ulama, pada hakikatnya seperti yang dijelaskan oleh At-Tibi, seorang ulama, beliau menjelaskan lisan adalah penerjemah hati. Lisan itu adalah penerjemah hati, adalah wakil dari hati untuk mengungkapkan apa yang sedang diinginkan oleh hati. Maka jika dikatakan bahwa kondisi lisan itu menentukan kondisi anggota badan yang lain, maka itu hanya sekedar ungkapan saja, karena kaitannya antara lisan dengan hati sangat kuat. Jadi tidak bertentangan, karena hati tersebut, apa yang diinginkan oleh hati yang mengungkapkannya adalah lisan. Itu kata Al-Imam At-Tibi. Dan mengenai perkataan ulama tentang ini, yang jelas ini salah satu gambaran yang diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya lisan itu juga berpengaruh terhadap organ tubuh yang lain. Bapak dan Ibu, sekarang poin yang kedua dari judul ini adalah dosa-dosa lisan. Tadi kita jelaskan hakikat lisan dan juga fungsinya. Sekarang dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Dalam kalimat tadi kita jelaskan bahwasanya lisan itu memasuki semua jenis dosa, mulai dari dosa kufur, dosa syirik, dosa nifaq, dan dosa-dosa besar yang lain. Al-Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim itu membagi dosa lisan itu kepada dua bagian. Yang pertama, dosa lisan apabila dia bungkam, nggak berbicara, berdosa juga. Iya, lisan itu kalau dia tidak berbicara bisa berdosa. Yang kedua, dosa lisan apabila dia berkata dosa, mengucapkan kata-kata dosa. Ini dua bagian yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, lisan itu bisa berdosa kalau dia bungkam, membisu. Kapan? Kapan lisan itu bisa berdosa? Kalau dia diam. Apabila ada kemungkaran yang lain. Kapan? Loh, gimana Ustaz? Diam dosa, berbicara dosa. Ya kapan lagi tidak berdosa? Jadi kapan lisan ini bisa berdosa? Kalau dia diam. Kalau diam dari mengatakan yang hak, yang benar. Kita lihat suatu kemungkaran di hadapan mata kita,
Ya, sering kita lihat. Dan betapa banyak mata kita melihat kemungkaran di hadapan kita. Betapa banyak telinga kita mendengar kemungkaran di sekitar kita, dalam rumah tangga kita, di masyarakat kita, di tempat kita bekerja. Jadi bisa saja lidah ini kalau tidak berkata ia berdosa. Ini dijelaskan oleh para ulama. Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama Islam ini di atas pilar-pilar atau tonggak-tonggak yang kuat. Di antara bangunan atau pondasi-pondasi itu adalah menyuruh untuk berbuat baik, amar ma'ruf, nahi munkar, mencegah dari perbuatan munkar. Dalam dua ungkapan ini saja sudah kita bisa pahami bahwasanya bisa saja lidah itu kalau dia membisu mendapat dosa. Karena nahi munkar dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ini sebelum itu kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita umat Islam adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Ini kita banggakan. Sesungguhnya kamu adalah umat yang paling baik. Ukhrijat linnas, yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman untuk memberikan, menyemaikan kebaikan di antara manusia, bukan untuk meledakkan, bukan untuk membunuh, tapi khairu ummatin ukhrijat linnas, umat yang paling baik yang akan menyebar kebaikan kepada manusia, menyebarkan rahmat lil alamin. Jadi bukan untuk membunuh, bukan juga untuk meledakkan atau melaksanakan peledakan dengan tujuan atau dengan mengatakan itu adalah agama Islam. Bukan. Apa kata Allah? Nah, inilah agama Islam. Umat Islam itu ciri khasnya adalah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi para ibu, salah satu keistimewaan kita umat Islam adalah Islam itu didirikan di atas fondasi tanasuh, kata Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam." Umat Nabi Musa, siapa mereka? Bani Israel, ya kan? Dilaknat oleh Allah. Lu'inal ladzina kafaru, mereka yang kufur melalui lisannya Nabi Isa dan Nabi Daud, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Kenapa? Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka berbuat durhaka, melanggar perintah Allah dan juga melampaui batas. Belum habis ayatnya, masih ada. Kanu la yatanahawna an munkarin
mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar sesama mereka. Jadi Bapak dan Ibu, sebab turun ayat ini itu kisah yang sering kita dengar adalah kisah cari ikan, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang Bani Israil untuk apa ya? Apa? Mencari ikan, baik memancing atau pakai apa? Jaring pada hari Sabtu. Ini cobaan dari Allah, dan begitulah agama syariat Allah. Kalau sudah ada perintah atau sudah ada larangan, Allah akan mengikutkan larangan itu dengan apa? Hal-hal yang menggoda. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu memang indah, segala macam kenikmatan ada di dalamnya kan, tapi Allah mengelilingi surga itu dengan apa? Dengan onak dan duri, dengan kesulitan-kesulitan, dengan cobaan-cobaan. Sulit untuk mendapatkannya, mahal biayanya. Malam mesti tahajud, sholat 5 waktu mesti bagi bapak di masjid berjamaah. Di antaranya lidah mesti dijaga. Memang sulit. Dan wa hubbatin nar bisyahawat, Allah kelilingi neraka itu dengan hawa nafsu yang sangat menyenangkan, zina, judi, khamar, dan lain sebagainya. Ini orang Bani Israil. Di saat Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk tidak memancing ikan, mencari ikan pada hari Sabtu, pada hari Sabtu itulah ikan yang paling banyak. Banyak sekali. Selain itu enggak ada.